Halo Sobat Santuy, gimana kabarnya? Semoga sobat-sobat semua dalam keadaan yang sehat ya. Dan yang belum sehat, disehatin dulu ya. Karena sakit itu nggak enak sob, apalagi sakit hati, ya nggak sob? Nah, untuk menemani para kaum rebaners, kali ini Mimin akan melanjutkan review film yang berjudul Tomb of Fallen Gods. Oke sob, tanpa berlama-lama, seperti biasa, sebelum nonton, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi! Di awal film memperlihatkan Chenan yang sedang dihajar oleh musuhnya. Sepertinya pria ini mengejek Chenan dan menanyakan pukulan naga yang sering Chenan gunakan saat bertarung. Pria itu mengatakan jika situasinya sudah terbalik. Pria yang dulunya dipuji-puji oleh semua orang, namun sekarang hanyalah seorang pecundang. Ia juga mengatakan jika masa kejayaan Chenan sudah berakhir, dan lawan terakhir Chenan saat berjaya adalah Tan Taishuan. Ia berpikir jika Tan Taishuan melihat Chenan yang sekarang ini pasti akan menyesal, dikarenakan telah menurunkan levelnya hanya untuk bisa melawan Chenan. Lalu Chenan mengingat masa-masa di mana saat itu ia melawan Tan Taishuan. Diketahui, ia adalah kultivator terkuat di eranya saat itu. Di sisi lain, Chenan ini tak pernah mengalami kekalahan saat dalam pertarungan. Lalu mereka pun mulai bertarung untuk menentukan siapa kultivator terkuat yang sebenarnya. Sepertinya mereka sama-sama kuat nih. Hal itu bisa terlihat ketika mereka bertarung dari pagi sampai sore, bahkan belum selesai-selesai. Wasit pertandingan pun memutuskan untuk mengakhiri pertandingan tersebut dengan seri saja. Chenan mengatakan jika Tan Taishuan adalah satu-satunya kultivator muda yang bisa mengimbangi kekuatannya. Chenan berjanji akan berlatih lebih rajin lagi. Ia ingin bertarung lagi dengan Tan Taishuan di masa mendatang. Agar keinginan itu bisa terkabul, Tan Taishuan pun ingin mereka saling menempelkan tangan agar kelak mereka bisa bertemu kembali. Namun setelah menempelkan tangan Chenan langsung gemetaran nih, dan ia pun mati rasa. Kembali lagi pada scene awal. Diketahui dari sini, setelah pertandingan terakhir Chenan melawan Tan Taishuan, Chenan berlatih siang dan malam, namun kekuatannya bukannya lebih meningkat. Namun Chenan bahkan semakin kehilangan kekuatannya. Dan hal itu pun membuat Chenan frustasi, apalagi ia tak tahu tentang apa yang telah terjadi padanya. Dan ternyata ini adalah flashback masa lalu Chenan, yang ketika melihat kekuatan lain dari dalam tubuhnya, ia langsung teringat masa lalunya yang kelam tadi. Dari sini, Chenan mulai menyadari ada keanehan saat dirinya dulu menempelkan tangannya ke Tan Taishuan. Dan Chenan pun kemudian pingsan. Chenan yang terbangun dari pingsannya. Ternyata, ia sudah berada di sebuah kendaraan kerajaan bersama dengan Chuyu dan yang lainnya. Namun, Chenan merasakan sesuatu yang aneh dari dalam dirinya. Ternyata ia bisa merasakan jika kesadaran spiritualnya sudah kembali. Chenan langsung mengecek kekuatannya, apakah akan kembali juga. Di tengah perjalanan, mereka berhenti karena merasakan ada kehadiran seseorang yang tertawa dan bahkan mampu mengguncangkan tanah di sana. Chuyu meminta agar orang misterius itu muncul, namun tak ada jawabannya. Chuyu pun mengecek Chenan, apakah dirinya baik-baik saja. Namun, Chenan malah langsung memeluk Chuyu, dan ia mengatakan jika ini adalah berkah tersembunyi.
Jelas saja, itu membuat Cuyu marah dan langsung menamparnya nih. Duh, kasihan nih si Chenan ya. Cuyu mengira jika Chenan depresi. Ia sangat merasa bersalah dikarenakan ia sebelumnya tidak bisa mengendalikan teknik peleburan langit dan bumi, sehingga membuat Chenan seperti ini. Chenan mengatakan jika diri tadi sangat gembira. Cuyu yang tak tahu maksud Chenan, ia pun masih mengira jika Chenan ini depresi karena tak bisa menerima keadaannya yang sekarang ini. Cuyu berjanji akan bertanggung jawab. Ia ingin Chenan untuk ikut ke istana bersamanya. Namun, Chenan nampak tidak mau nih dan ingin berpisah dengan Cuyu. Cuyu menanyakan jika Chenan sudah seperti ini, apa yang bisa ia lakukan selanjutnya. Ia terus menyalahkan dirinya sendiri karena sebelumnya ia menyedot kekuatan internal Chenan sampai habis. Dan ia mengira karena itu Chenan menjadi cacat. Setelah ia tiba di istana, Cuyu berjanji akan menyembuhkan kekuatan Chenan. Cu Xiang lalu mengingatkan agar Cuyu tidak bicara sembarangan. Bahkan sebelumnya, demi mencuri peta kuno, Cuyu malah membuat seluruh perpustakaan menjadi berantakan, bahkan membuat seseorang marah. Mendengar itu, Chenan menanyakan apakah ada banyak peta kuno di sana. Cuyu pun menjawab, jika di sana tidak hanya ada peta kuno, namun juga berisi buku-buku kuno yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan tak ada yang mengerti bahasanya. Cuyu pun teringat jika Chenan ini mengerti bahasa kuno, kemungkinan ia akan suka di sana. Lalu Chenan berpikir, jika ia ke perpustakaan, mungkin saja ia bisa menemukan catatan makam dewa dan iblis dari buku-buku kuno itu. Kemudian, ia memutuskan untuk ikut bersama Cuyu ke istananya. Chenan berencana untuk merahasiakan kekuatannya ini. Itu bisa menurunkan kewaspadaan mereka kepada dirinya, sehingga Chenan bisa bertindak lebih leluasa. Di dalam perjalanannya, Cuyu menanyakan kepada Cu Xiang, jika ia membawakan teratai peri api untuk ayahnya, apakah pertunangannya akan dibatalkan? Nampaknya Cuyu sangat membenci pria yang akan dijodohkan dengannya itu. Dan setelah beberapa hari perjalanan, akhirnya mereka sampai di kota Dongsu. Chenan kagum melihat penampakan kota setelah 10.000 tahun lamanya. Saat ia sudah memasuki kota, Dongdong memberikan sebuah makanan kepada Chenan. Dan tiba-tiba mereka dihadang oleh Huajian dan Yuxia. Mereka mengucapkan selamat datang kembali kepada Cuyu dan Cu Xiang. Huajian meminta maaf dikarenakan sebelumnya ia harus meninggalkan Cuyu untuk kembali ke istana bersama Yuxia. Namun Cuyu tak mempermasalahkan hal itu karena dirinya sudah kembali dengan aman. Dan tiba-tiba saja, Chenan ditangkap oleh prajurit. Yuxia menjelaskan jika Yang Mulia Raja memerintahkan membawa Chenan ke istana untuk diinterogasi. Cu Xiang lalu menenangkan Cuyu. Setelah ini mereka harus menemui ayah mereka untuk menjelaskan semua yang telah terjadi. Namun sayangnya saat mereka sampai di pintu istana, mereka dihadang oleh prajurit. Prajurit mengatakan jika Yang Mulia telah memerintahkan kedua tuan putri tidak boleh diizinkan masuk. Di dalam istana, Chenan bertemu dengan Raja Kota Dongsu. Chenan menanyakan ada urusan apakah sehingga Yang Mulia membawanya ke istana. Chenan menanyakan ada urusan apakah sehingga Chenan harus dibawa ke istana. Raja mengatakan jika ini terkait dengan Cuyu, ia akan menghukum Chenan secara pribadi. Chenan pun menanyakan kejahatan apa yang telah ia lakukan. Huajian pun sangat marah nih, dikarenakan Chenan berbicara tanpa rasa takut dan dengan nada bicara yang lancang. Ia menjelaskan jika Chenan telah melakukan kejahatan kepada Cuyu dengan menyanderanya. Itu sudah cukup untuk membuat Chenan mati 10.000 kali.
Cenan pun mengatakan jika ia punya alasan tersendiri. Ia memohon agar sang raja mau mendengarkannya. Huajian dan Yuxia semakin memojokkan Cenan. Yuxia mengatakan jika ia melihat secara langsung saat Cenan menyandera Tuan Putri, bahkan membawa busur Hawi bersamanya. Lalu Cenan mengatakan jika ia menyandera Tuan Putri itu demi melindunginya. Apalagi saat itu ada Renjian yang ingin menyakiti Tuan Putri. Cenanlah yang mengusirnya, juga menyelamatkan Tuan Putri. Ia membawa Tuan Putri untuk bersembunyi bersamanya di tempat yang lebih aman. Namun sekarang ia malah digugat. Cenan mengibaratkan seperti paribasa, air susu dibalas dengan air tuba. Huajian lalu mengungkit masalah Cenan saat mengintip Tuan Putri ketika ia sedang mandi di sungai. Namun Cenan beralasan jika itu kejadian yang tak terduga. Bahkan di hadapan Yang Mulia Raja, Cenan berani bersumpah untuk itu. Ia sama sekali tak bermaksud untuk menyinggung. Yang Mulia Raja mengatakan jika dalam masalah ini entah disengaja atau tidak, Cenan masih menyinggung Tuan Putri. Namun memandangnya ketika ia menyelamatkan Zhou, Yang Mulia Raja malah mengatakan untuk meninggalkan saja mayat Cenan. Itu berarti Cenan akan dihukum mati. Cenan pun berpikir untuk melawan mereka, apalagi saat ini kekuatannya yang dulu sudah kembali lagi. Namun saat Cenan akan menggunakannya, tiba-tiba Zhou masuk ke dalam istana dan menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Ia meminta agar ayahnya tak membunuh Cenan. Namun, Raja malah memarahi Zhou dan memerintahkan untuk menyeret Zhou keluar istana. Kemudian, Zhou Xiang pun angkat bicara. Ia mengatakan jika Cenan memang melakukan kejahatan besar, namun jasanya lebih besar. Menurutnya, Cenan bisa dimaafkan. Sebelumnya, saat Zhou dalam bahaya, jika Cenan tak membahayakan hidupnya untuk menyelamatkan Zhou, takutnya Zhou tak bisa kembali dengan selamat. Selain itu, Cenan membantu Zhou mempertahankan busur Hawi. Zhou Xiang juga memberitahu Raja jika Cenan memiliki kekuatan untuk mengendalikan busur Hawi. Ia menyebutkan jika Cenan adalah orang jenius yang langka. Jika Cenan bisa mengabdi di kerajaan ini, maka akan menguntungkan kerajaan Dongsu. Mendengar penjelasan itu sepertinya nih, Raja mulai luluh. Dan ia bertanya, apakah Cenan mau mengabdi untuk kerajaan Dongsu? Cenan menjawab, jika ia sangat bersedia. Namun sekarang ini, kekuatannya sudah tidak ada, juga tidak bisa bertarung. Takutnya terjadi yang tidak-tidak. Mendengar itu, maka sang raja berinisiatif untuk membawa Cenan ke mansion pekerja. Lalu, Zhou ingin memberikan sesuatu pada ayahnya itu. Namun sayangnya, ayahnya beralasan jika dirinya sangat lelah. Zhou yang kecewa pun pamit dan menyusul Cenan. Setelah perjalanan yang melelahkan, mereka sampai di pintu masuk. Mereka pun memasukinya. Saat ia masuk, Cenan sangat terkejut ketika melihat salah satu patung yang ada di sana. Ia seakan tidak percaya ada patung itu di sana. Cenan sepertinya mengenali patung itu, dan film pun bersambung.